Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Construct 2. Aplikasi Construct 2 ini digunakan untuk membuat beberapa platform untuk game sebenarnya, tapi bisa juga digunakan untuk pembelajaran nantinya. Nah, karena kita bahas tentang game, maka game yang digunakan atau dibuat dengan menggunakan Construct ini dilihat dari dua dimensi, sehingga kita bisa menggunakan apakah dia bisa diekspor ke dalam bentuk HTML di internet atau bisa dalam bentuk APK di Android, dan bisa juga digunakan dalam bentuk desktop. Tentu saja ada beberapa ekspor yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan Construct ini. Ketika kita menggunakan lisensi, kita akan bisa ekspor ke dalam berbagai bentuk, apakah itu APK, kemudian desktop maupun HTML5. Oke, langsung saja. Pada tutorial kali ini kita akan langsung saja menunjukkan apa-apa saja yang bisa kita gunakan dengan menggunakan Construct 2. Jadi langkah pertama seperti biasa, kita klik dulu New Project. Di sini ada berbagai macam, ada New Retro Style Project, kemudian New MPTSD Landscape. Ini ukurannya yang kecil-kecil ya, dan lain-lain. Nanti kita sesuaikan yang mana yang sesuai dengan tampilan kita ya, atau yang sudah disediakan oleh Construct sendiri. Jadi ada beberapa template yang tinggal dipakai dari platformers, sehingga kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini adalah salah satunya adalah Gooseshooter ya, Gooseshooter. Jadi Gooseshooter ini sudah disiapkan dan ada tutorial versinya, tapi kita akan coba buat dari awal dengan event yang menurut kita seperti yang kita inginkan, supaya kita paham apa saja yang bisa kita buat menggunakan platform Construct 2 ini. Oke, kita mulai dengan New MPT Project. Nah, di New MPT Project ini kelihatan layar adalah layar putih. Kemudian nanti di layar putih ini ada garis-garis yang bisa kita lihat. Ini adalah garis-garis yang bisa nanti ditampilkan oleh layar ya. Jadi kalau kita lihat properties di sebelah kiri itu ada window size. Di sini ada window size, kemudian ada first layout dan lain sebagainya. Nah, harapannya nanti sebelum diekspor, supaya bisa diekspor, tolong nanti diisi nih, ada name-nya, ada deskripsinya, kemudian ID-nya, autornya, emailnya, dan websitenya nanti diisi. Kemudian first layout-nya nanti ini diisi dengan layout 1. Nanti kita akan buat layout 1, kemudian use loader layoutnya nanti diisi dengan yes ya. Nah, yang pertama adalah window size dulu terlebih dahulu. Jadi untuk membuat sebuah platform itu kita harus masukkan dulu window size seperti yang kita inginkan ya. Jadi anggaplah kita ada background, jadi nanti backgroundnya bisa kita masukkan di sini ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan file yang sudah disediakan oleh Construct sendiri, yang sudah saya download. Nanti akan bisa Anda download, mungkin di internet ada banyak. Kita akan coba menggunakan file yang sudah disediakan. Nanti filenya itu tentu saja sudah ada di objek di sini ya, di objek di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan objek dulu. Untuk misalkan yang pertama adalah objek background. Jadi untuk masukkan objek background itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita masukkan melalui objek yang ada di sini, nanti diklik upload, atau kita mengklik dua kali pada layar kosong ini. Jadi layar kosong ini kalau diklik dua kali akan muncul insert new object. Jadi di insert new object nanti akan kita coba jelaskan ya. Tapi ini kita coba terangkan dulu. Ini insert new object itu juga bisa kita gunakan dengan double klik atau klik kanan ya, klik kanan, kemudian tampil insert new object seperti ini. Nah, jika sudah setelah muncul, kita cari tulisan til background ya. Cari general, kemudian kita cari til background. Di sini ada til background.
Ini untuk memasukkan background. Kemudian kita insert saja. Nah, kita mau masukkan di mana? Jadi setelah muncul tanda plus ini kita masukkan backgroundnya. Jadi kita klik. Nah, di sini nanti akan muncul file apa nanti yang kita butuhkan untuk menampilkan background. Jadi langsung saja ini kita bisa load image. Jadi nanti file tentang background ini kita bisa cari yang sudah. Nah, di sini saya sudah download backgroundnya. Sebenarnya background ini saya dapatkan juga langsung dari construct-nya, tapi saya download supaya paham. Nah, anggaplah ini saya sudah buat background. Jadi background ini bisa kita buat sendiri terlebih dahulu. Setelah kita buat, kemudian kita upload atau dicari di Google. Tapi ingat, supaya tidak melanggar hak cipta, dengan catatan di Google dicari dengan common file ya, common atau yang bisa dikomersilkan, artinya gambar yang bisa digunakan kembali. Jangan memakai gambar yang sesuai hak cipta, tidak boleh ya. Jadi ini background, kemudian di open. Nah, ini sudah salah satu bentuk yang sudah background yang sudah di open, sudah tampil seperti ini. Setelah tampil seperti ini, tinggal di export ya. Oke, sudah. Pastikan objek tersebut telah terseleksi. Lalu di sebelah kiri akan muncul di properti bar ini seperti ini. Jadi positionnya, letaknya di mana, kemudian size-nya 512 512. Jadi size-nya ini 512 512 ya. Nah, sebaiknya size-nya ini nanti disesuaikan aja dengan ukuran yang tadi ya. Ukuran apa namanya? Ukuran background yang besar tadi. Oke. Kalau misalkan sudah selesai seperti ini, bisa langsung di close. Nanti dia akan otomatis masuk dan gambarnya itu akan masuk di sini. Nah, supaya backgroundnya ini pas dengan layar di belakangnya, kita sesuaikan saja dengan layar di belakangnya ya. Jadi layar size-nya itu 1708,960 ya. Kayaknya ini terlalu besar. Saya akan buat 900-800 saja. 900. Kemudian di sini saya buat 850. Di sini saya buat 900 ya. Ya, seperti ini. Oke, terlalu kecil sepertinya. Kita buat aja width-nya itu bagusnya berapa ya? 1028. Ininya 800 ya. Ya, seperti ini. Oke, 1028 800 ya. 1028 800. Oke, kita ingat 1028 800, terus kita klik yang ini tadi supaya sama. Size-nya kita samakan saja. 1000 ini buat aja 1028 ya, kita masukkan di sini 1028, kemudian di sini 800. Oke ya, seperti ini tampilannya. Kita samakan. Ya, seperti biasa, Anda bisa tekan kalau jika Anda ingin memperkecil gambar, Anda bisa tekan CTRL, kemudian kalau menggunakan mouse di scroll ya. Ya, ukurannya sudah pas. Oke, jadilah background seperti ini ya. Sehingga ukuran background sama dengan layarnya, supaya nanti tidak ada muncul putih-putih. Atau kalau misalkan Anda tidak mau menggeser, jadi posisinya ini Anda jadikan 0,0 ya, 0,0 koma ya. Nah, pas ya, jadi letaknya pas di 0,0 ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi kembali ke sudut pandangnya ini, supaya background ini tidak terganggu oleh karakter nanti yang kita inputkan. Sebaiknya kita tambahkan layer ya. Jadi layer-layer itu, kalau misalkan dalam platform itu di sini layer, nanti ada muncul di sini layer. Kita bisa tambahkan layer supaya dia
untuk background tersendiri, jadi tidak terganggu oleh karakter yang kita tambahkan nanti. Jadi ini kita bisa klik layer. Nah, jadi di sini ada layer 1, ada layer 0 ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada layer 0, layer 1. Nah, untuk setiap karakter biasanya dijalankan di layer 1. Layer 0 ini khusus untuk background ya. Jadi pastikan nanti setiap setiap karakter yang ditambahkan itu masuknya ke layer 1, bukan layer background. Jadi supaya tidak bingung, di sini layernya bisa kita ganti. Jadi ini saya tulis background. Jadi khusus background dia posisinya di 0, sehingga nanti untuk karakter-karakter tidak terganggu oleh background. Jadi karakter itu dijalankan di layer 1. Jadi apapun yang terjadi di layer 1 itu tidak terganggu oleh background. Nah, untuk kita geser, saya kembalikan. Nah, supaya tidak mengganggu, sebaiknya ini background kita matikan saja layernya, sehingga kita fokus ke karakter. Walaupun tidak terlihat, nanti di gamenya pasti backgroundnya terlihat ya. Oke, langkah pertama untuk menambahkan objek, pastikan apa yang mau kita gunakan untuk menjalankan game tersebut. Jadi kalau kita nanti gamenya itu, kebetulan di sini saya mau jalankan gamenya itu menggunakan mouse dan keyboard. Jadi misalkan saya klik kanan, jadi sama insert new object tadi. Karena saya mau menggunakan mouse dan keyboard, berarti saya masuk ke input. Jadi di input ini ada bisa menggunakan gamepad. Gamepad itu kayak controller atau stick. Kemudian menggunakan keyboard, mouse atau touch. Nah, biasanya touch ini digunakan untuk ketika ekspornya itu dalam bentuk Android atau APK, karena di Android itu layar sentuh. Nah, karena ini kita mau jalankan biasa saja dalam bentuk platform desktop, maka yang saya pilih adalah keyboard dan mouse. Keyboard dulu saya masukkan, klik 2 kali, saya kembali. Setelah keyboard masuk, saya masukkan mouse 2 kali, sudah. Jadi ada 2, ada keyboard dan mouse. Untuk memastikan bahwa keyboard dan mouse-nya sudah masuk, Anda klik lagi. Anda lihat di inputnya itu sudah hilang. Artinya apa yang kita jalankan dalam program ini itu bisa dijalankan dengan menggunakan keyboard dan mouse. Ingat, ini harus yang pertama Anda lakukan. Kenapa? Karena nanti karakter yang kita buat itu tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak ada input ya. Seperti itu. Nah, sudah background sudah, masukkan input sudah. Sekarang langkah selanjutnya adalah dengan memasukkan objek game. Objek game di sini ada macam-macam tadi. Ada playernya yang kita kontrol, kemudian ada monsternya, ada senjatanya. Senjatanya sudah jadi sama ininya ya, jadi satu sama playernya tadi. Kemudian ada pelurunya, kemudian ada efek ledakannya. Nah, itu tadi kan kita masukkan di sini, saya coba dari sini saja. Nah, ini objeknya, bisa masukkan insert new object di sini, klik kanan sama saja. Di sini juga bisa masukkan objek, klik kanan. Nah, player itu untuk masukkan player itu beda dengan background. Kalau background tadi title background, maka untuk player, khusus untuk player itu kita masukkannya dengan menggunakan sprite ya. Sprite ini ada sprite. Nah, ketika kita klik sprite, kemudian kita insert, taruh saja di tengah sini, maka akan muncul ya gambar seperti yang kita masukkan game tadi ya. Oke, kemudian kita open saja. Saya akan masukkan semuanya ini dulu. Ini player ya. Oke, ini playernya. Split 1, playernya sudah masuk. Kemudian saya masukkan split 2-nya, monsternya. Oke, monsternya sudah masuk. Kemudian masukkan lagi
pelurunya. Nah, pelurunya dimasukkan. Pelurunya ini sebaiknya ditaruh di gimana cara pindah ini? Taruh di luar saja ya. Nah, soalnya dia muncul nanti kan dari karakternya ini pelurunya, bukan langsung muncul tiba-tiba ada di dalam. Jadi kita taruh di luar saja. Kemudian yang terakhir adalah efek ledakannya. Nah, efek ledakannya ini kita open, sudah masuk, kita keluar. Oke, pastikan setiap setiap karakter yang ada ini bekerjanya di layer 1 ya. Jadi pastikan bahwa setiap karakter yang kita masukkan ini adanya di layer 1. Jadi kalau misalkan dia aktif di layer 0, nanti dia akan diam dan tidak berjalan ya.